Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dinar atau dirham itu bisa disamakan dengan rupiah? Jika rupiah terkena inflasi, apakah sama dengan dinar? Apakah alasan inflasi dengan turunnya nilai rupiah setiap tahun bisa dijadikan alasan memberi tambahan pada hutang, dikarenakan 1 juta hari ini berbeda nilai dengan 1 juta rupiah tahun depan, berbeda dengan dinar yang berlandaskan nilai emas yang tidak terpengaruh pengurangan nilai, Ustaz? Biar bagaimanapun tetap tidak sama rupiah dengan dinar. Ya, sampai kapanpun tidak akan sama. Kuat mana? Ya, kuat dinar. Tapi kita hidup di negeri yang memang mata uang kita rupiah. Dengan transaksi di sini jual beli dengan dinar, sekalipun itu bahannya dari emas, tidak laku. Beli pon-pon dengan dinar, itu tidak laku nanti. Tidak laku. Beli sawi dengan dinar di pasar, penjualnya bingung iki ditopo. Sini yang laku rupiah, itu sudah kita sepakati bersama. Maka mata uang asing pun kalau kita bawa ke sini, mau dibelanjakan, tukarkan dulu ke rupiah. Itu sudah kesepakatan kita. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita ikuti aturan itu. Transaksi jual beli dengan rupiah. Lah apakah kemudian itu bisa dijadikan dalih karena menurunnya nilai tukar rupiah? Sehingga hutang 1 juta saat ini nanti 10 tahun lagi baru disaur, ya jangan 1 juta. Karena 1 juta 10 tahun lagi sudah tidak dapat apa-apa, apa begitu. Makanya kata Nabi, matlul ghaniyyi dzulmun. Orang yang sudah punya, mampu untuk membayar hutang, kok randang disaur ke mergo eman-eman, itu satu kedoliman. Kenapa? Karena 1 juta tahun ini tidak sama dengan 1 juta 10 tahun lagi. Zolim toh? Sebetulnya saat ini sudah bisa nyaur. Namun karena eman-eman, sehingga digunakan dulu. Allah gampang wong kaya wong sugih. Ini surabutuh iki kono cek duwe duit terus. Dah saya gunakan dulu. Nanti sajalah bulan depan. Bulan depan sudah punya eman lagi. Nanti sajalah tahun depan. Begitu terus. Maka itu satu kedoliman. Nah begitu 10 tahun yang punya utang, jatuh miskin, bangkrut usahanya, kemudian nagih. Begitu ditagih, kita hanya bayar 1 juta dengan dalih nek lebih itu riba. 10 tahun yang lalu punya ora gelem nyaur. Ditunda-tunda terus. Digunakan terus uangnya. Giliran ditagih karena yang punya utang mang bangkrut, butuh betul, bayarnya hanya 1 juta. Memang iya betul bayarnya harus 1 juta. Tetapi itu satu bentuk kezaliman. Sudah punya, kenapa ditunda? Makanya Bapak dan Ibu ya, usahakan hidup tanpa hutang. Usahakan hidup tanpa hutang. Kalau memang tidak sangat-sangat urgent, sangat penting, jangan hutang. Tanamkan dalam jiwa sifat qanaah.
bersyukur atas apa yang Allah berikan. Nabi kita mengajarkan pada kita untuk tidak berhutang. Beliau terus berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'fami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat dosa dan dari hutang. Ada yang bertanya kepada Nabi, ma aksara ma tasta'idu ya Rasulullah minal maghram. Baik Rasulullah, kenapa engkau banyak sekali memohon perlindungan kepada Allah dari hutang? Kata Nabi, innar rajula idza gharima hadasa fakadzaba. Bahwa ada fa'akhlafa. Sesungguhnya seseorang itu kalau berhutang, ketika dia berbicara, potensi berdusta, potensi bohong. Pangapunten, kula mriki ingkang sepindah silaturahim wis ngapusi sik. Ya ta? Tujuan utamanya tidak silaturahim. Ingkang kaping kalih niki dalem begini. Intine butuhlah menawi berkenan badhe ngresai mengke 1 minggu. Mungkin dinten Senin saya kembalikan. Akhirnya disilihi. Begitu disilihi seminggu wis ora silaturahim meneh. Sudah tidak silaturahim lagi. Bahkan nomornya ganti itu. Nomor HP-nya ganti. Di WA tidak balas, dihubungi sudah tidak aktif. Nomor yang Anda tuju tidak apa itu? Ya, soalnya itulah. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Dengan rawuh ke rumahnya tidak pernah ada. Atau ada tetapi tidak mau nemui. Atau kalau nanti nemui lebih galak daripada jenengan. Nemui bawa arit, bawa gebuk. Tak sahur. Lah yo ndi mengko dhisik kandhani ngeyel. Padahal ketika datang pertama manis sekali. Pangapunten saderengipun dalem mriki ingkang sepindah silaturahim. Manis sekali, halus sekali. Ingkang nomor kalih menceritakan kebutuhannya, kepentingan. Sebetulnya datangnya itu ya nomor 2 itu kepentingan utamanya. Coba ora izin gitu. Itu tidak perlu rawuh ke rumah jenengan, cukup telepon, Pak, saya pinjem uang sekian, transfer ya. Karena malu datang silaturahim. Maka sekarang ini kasihan kata silaturahim itu. Nyata, dimanfaatkan. Kata silaturahim insya Allah itu sekarang ini dimanfaatkan. Besok ngaji ya, tak datang ke Ahad pagi. Insya Allah, padahal hatinya males. Hatinya males, aku arep teko. Besok mau diampiri, sebelum jam ngampiri saya mau pergi dulu. Terus besoknya ketemu, kemarin saya ampiri ke rumah kok enggak ada. Oh nggih kula kesupen. Bohong lagi toh. Kula kesupen. Kula kesupen nek pun enten janjian mau Ahad pagi. Padahal kemarin sudah insya Allah. Sehingga insya Allah ini gue ngapusi. Sama, kapan jenengan mau mengembalikan utang ini seandainya saya pinjami? Insya Allah 2 minggu lagi. Begitu 2 minggu ditagih,
insya Allah bulan depan. Tidak mau berusaha, memang hobinya utang, hobi nyaur. Hobi hutang itu ya, utang sana, utang sana, utang sana, utang sana. Kau naik kene ditagih, wayai nyaur, wes pakewo nanti gali lubang sana, sahur ke sini. Nanti sini galikan lubang sini, sahur ke sini. Lama-lama lubangnya semakin menganga, semakin besar, wes judek budrek wani padune. Lebih galak daripada, padahal dia yang janji sendiri. Sudah bohong toh? Bohong berulang-ulang. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji, potensi untuk khianat. Saya kembalikan bulan depan, 2 bulan lagi, tahun depan. Ketika punya pun tidak segera diserahkan. Misal lu punya utang 10 juta. Dalam tangan itu sudah Allah titipkan. Itu sebetulnya kemurahan Allah. Kamu punya utang 10 juta. Ini aku beri 10 juta. Wes ndang saurno. Kalau kita mau memahami sebetulnya seperti itu. Allah beri pada kita agar kita segera melunasi hutang. Punya hutang 10 juta, Allah beri pada kita 10 juta. Atau hutang kita 1 juta, Allah beri kita 1 juta untuk segera kita lunasi hutang kita. Namun jika uang sudah di tangan, ini kalau memang hatinya tidak bening, dia eman-eman. Wah 10 juta itu, masa mung tak kayak ketok, eman-eman. Padahal itu kewajiban. Apalagi melihat, oh itu yang punya utang, yang punya uang 10 juta ini orang kaya. Dia tidak butuh 10 ini. Dah saya gunakan dulu. Akhirnya uang yang Allah titipkan tidak jadi terbayar hutangnya. Tidak jadi tersaur karena digunakan. Pada kesempatan yang lain masih Allah beri lagi. Wes ndang sauren, dikasih lagi sama Allah. Bahkan mungkin dikasih lebih banyak. Punya utang 1 juta, Allah kasih 3 juta. Untuk nyaur 1 juta, nanti kamu masih punya kelebihan 2 juta. Ternyata juga iman. Itu satu kedzaliman luar biasa. Matlul ghaniyyi dzulmun. Menunda-nunda hutang padahal diberi kemampuan oleh Allah untuk segera nyaur, kok ditunda, satu kedzaliman. Karena nilai tukar tahun ini tidak akan sama dengan tahun depan. Makanya sekarang hutang 1 juta, 5 tahun lagi ya bayarnya 1 juta. Nah itulah bentuk kedzaliman. Nah kalau betul-betul belum punya bagaimana? Padahal sudah berusaha semaksimalnya. Nah itu cerita lain. Karena betul-betul sudah berusaha, tidak bermalas-malasan, sudah kesana kemari bekerja dan lain sebagainya, ternyata memang belum ada kemampuan. Maka bagi yang meminjami, kalau menginginkan kebaikan dari Allah, fanadhiratun ila maisarah. Coba diingat kembali itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 280 atau berapa itu? Di dalam brosur di halaman 3 di surat Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Yang hobi hutang nggak hobi nyaur, jangan gunakan ayat ini sebagai dalih untuk menekan orang yang punya uang. Kamu kan saudara muslim saya. Kamu tidak menginginkan kebaikan lebih dari Allah toh. Ini loh ayatnya. Ini berarti menerapkan ayat tidak pas. Biasanya begitu, yang memang tidak mau berubah. Kemana-mana bawa ayat ini, berilah tangguh. Berilah tangguh, atau sedekahkan semuanya. Nanti kebaikannya lebih. Masa kamu tidak menginginkan kebaikan lebih dari Allah? Ketoknya apik toh? Tapi kalau memang betul-betul tidak ada, tanpa diminta, kalau kita memang betul-betul seorang yang beriman, maka beri tangguh pada saudara kita yang punya hutang dan memang benar-benar tidak punya untuk nyaur. Ketidakpunyaannya bukan karena uangnya habis untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan kebutuhan gaya hidup. Lah kok urung nyaur, nggih, pun telas kemarin uangnya terpaksa saya gunakan untuk membeli iPhone. Itu berarti habis untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Habis niku lah, kebetulan saya jalan-jalan di toko kok melihat tas bagus sekali. Saya gunakan untuk beli tas harganya 1 juta, 2 juta. Itu berarti memenuhi kebutuhan gaya hidup, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau memang betul-betul tidak adanya karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari makan minum itu, maka beri tangguh, beri waktu lagi tanpa dia minta. Itu satu kebaikan. Oh nggih sampun. Nanti bisa jangan kembalikan nanti kapan-kapan kalau sudah punya. Yang bersangkutan karena iman betul, hatinya dipenuhi dengan keimanan, begitu punya sebelum ditanyakan sudah dikembalikan. Alhamdulillah Allah paring rezeki. Menika uang yang dulu saya pinjam. Karena yang hutang tadi hatinya dipenuhi keimanan betul, tidak mau berbuat zalim. Maka ketika sudah punya betul, sebelum ditanyakan sudah dikembalikan sendiri. Telepon, assalamualaikum bapak pangapunten panjenengan wonten pundi? Oh saya baru di luar kota. Lah ada apa toh? Alhamdulillah ini ada rezeki dalam badhe nyaur utang. Ketoke wis longko sing ngoten niku. Ya. Sepertinya langka, ya tetap masih ada gitu loh. Ya dengan minjami seseorang uang, tiba-tiba di satu hari jenengan ditelepon dan dicari-cari betul. Tujuan mencari panjenengan untuk segera nyaur mengembalikan uang panjenengan. Nah, sekarang ini biasane loh nggih. Kalau telepon dan terus mencari panjenengan 24 jam, itu arep utang. Tidak untuk nyaur utang. Kalau sudah dipinjemi nanti golek-golekane angel tenan itu. Jenengan nyari sampai ke lubang semut pun ora ketemu itu. Padahal nek mau utang ndak dicari wis jedul terus. Bahkan ikut panjenengan jamaah subuhnya di mana? Oh di masjid ini, dia ikut jamaah di situ. Nanti pulang keluar dari masjid, pulang jalan bareng dengan jenengan, nembung, udah. Kalau sudah disili, sesuk wis running masjid. Engkau naik ketemu ndak ditagih. Jadi kalau orang yang betul-betul jiwanya dipenuhi dengan keimanan, sudah diberi tangguh sebagai wujud
menjaga janji, dan bentuk rasa syukur pada Allah dan terima kasih pada orang tadi yang sudah memberi tangguh. Begitu dia punya, tanpa diminta, tanpa dicari, justru dia akan mencari orang yang mengutangi untuk segera mengembalikan utangnya. Dan kalau memang yang ngutangi tadi tahu persis keadaan orang yang hutang, begitu luar biasa kesulitan, maka dia bisa pilih kebaikan yang kedua. Yang pertama, dia memilih kebaikan yang pertama, memberi tangguh, memberi kelonggaran waktu. Begitu tahu ternyata keadaannya memang betul-betul harus ditolong, maka dia melangkah ke kebaikan kedua. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sedekahkan separuh atau semua hutangnya, diikhlaskan. Itu kebaikan. Walah nek naming 100.000 ngoten insyaallah saged ngikhlaske. Ini 10 juta iki. Kathah pripun sing ngikhlaske? Belum lagi ini 100 juta ini. Bagaimana caranya mengikhlaskan? Pertanyaannya, kok yen jenengan meminjamkan 100 juta pada seseorang yang jenengan pirsa persis? Untuk apa 100 juta itu? Nah, mungkin untuk biaya berobat, biaya operasi, dan lain sebagainya. Itu bisa memakan ratusan juta. Nah, kalau panjenengan mengikhlaskan itu, karena itu memang untuk kebutuhan, pemenuhan kebutuhan hidup, tidak punya betul, maka luar biasa kebaikan-kebaikan dari Allah yang sudah menanti panjenengan. Nanti Allah akan ganti yang berlipat. Oh, fulan sudah mengikhlaskan hutang 100 juta kepada fulan yang memang betul-betul butuh ditolong. Nanti Allah akan datangkan yang berlipat. Berkahnya berlipat. Saya tidak mau berkah, saya mau nominalnya saja. Nominalnya banyak tapi nol berkah. Nominalnya sedikit tapi full berkah. Pilih pundi? Pilih banyak dan berkah. Nggih pinter jenengan. Ya, ada lagi?